Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Yai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqin khususun mustahiqina wa jami'i munawwidin khususun munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitrin wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tahrijul furu' alal usul, yaitu menjelaskan mengenai fikih tentang usul fikihnya. Tahrijul furu' alal usul, mengeluarkan fikih dari usul fikih. Mengenai redaksi jam'al jawama, yaitu wa idza amila al-amin bi qawli mujtahidin falaysa lahu arju'u anhu. Apabila manusia yang tergolong kelompok al-ami, kelompok manusia orang awam, lalu mengamalkan fatwa dari mujtahid, maka ia tidak boleh mencabut atau mencabut pendapat lalu pindah pada mujtahid lain. Wa idza amila al-ami bi qawli mujtahidin falaysa lahu arju'u anhu ila ghairihi fi misliha. Sebelum memulai pembahasan redaksi jam'al jawama, alangkah istimewanya, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawama. Lillahi hamdu la yasalu samaka yuzinu bistiyati man abada. Lalu
وأصول الفقه والإرشاد lalu يسر هذا النجم في مقدمة وكذا سكرات صوت محمد loncat mengenai nazman wa idza amila al-amin bi qaulil mujtahid falaysa lahu arju nazmannya mana nazmannya yaitu nazman idza biqawli muhtil amil laisa lahu ruju ijma'an nuhil idza biqawli muhtil amila laisa lahu arju ijma'an nuqil idza biqawli muhtil amila idza amila loncat idza amila dalam nalikane wis ngamalaken sapa al-ami wong kang awam menungso kang awam bi aule muhtin alawan dawuhe muhti laisa mongko ora ana itu lahu takduwe al-ami apa arju utawa mencabut atau menghilangkan nukila dan nukil apa idza bi'auli muhtil ami ijma'an lawan ijma' nukila fi'il madhi ola naqola bidaknya bidak syoheh atau bidak salim nazman aidah syarfiyahnya waktu lunawin minhuma ismani salimun waya salimin duni idza amila biqauli muhtil amri dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan apabila manusia yang levelnya adalah awam lalu meminta fatwa pada salah satu mujtahid, maka manusia awam ini atau si syair tidak boleh mencabut pendapat mujtahid lalu pindah intiqal pada mujtahid lain.
tidak boleh. Lalu dalam redaksi Jam'ul Jawab wa idza amila al-ami bi qawli mujtahidin fi hadisatin falaysa lahu arju'u anhu ila ghairihi fi misliha li'annahu qad iltasama dhalikal qawla bil amali bihilafi ma idza lam ya'mal apabila ada orang awam meminta fatwa pada salah satu mujtahid semisal Imam Syafi'i, orang awamnya adalah syahid. Seandainya syahid meminta fatwa pada mujtahid atau Imam Syafi'i, lalu ia telah mengamalkan, maka ia tidak boleh pindah atau rujuk atau mencabut atau meninggalkan fatwa Imam Syafi'i lalu pindah menuju Imam Hanafi. Semacam ini tidak diperbolehkan sebab ia telah mengamalkan. Sebab ia telah mengamalkan, maka tidak boleh pindah kecuali dalam permasalahan lain. Semisal saya bertanya pada mujtahid atau Imam Syafi'i, lalu permasalahannya adalah permasalahan sholat, maka setelah saya mengamalkan fatwa dari Imam Syafi'i atau bermadhab Imam Syafi'i, maka ia tidak boleh pindah intiqal pada mujtahid lain semisal madhab Hanafiyah. Ini dalam masalah bermadhab. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf, walaupun ada khilaf, pada esok hari ini yang kita bahas adalah Jam'ul Jawab. Walaupun ada khilaf, semisal dalam Al-Bajuri atau syarahnya Fathul Qarib, yaitu al-rujuk ba'dal amal. Ini memang ada khilaf, cuma pada esok hari ini yang kita bahas adalah Jam'ul
jawaban. Yang mana pembahasan ini lanjutan dari pembahasan kemarin bahwa manusia yang levelnya adalah manusia awam, maka tidak boleh untuk macam-macam melakukan ijtihad, ini tidak boleh, tapi wajib untuk bermadhab sebagaimana penjelasan yang kemarin, yaitu yajibu iltisamul madhab muayyani, yajibu alal ami iltisamu madhabin muayyanin, lalu hujjah atau dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma fas'alu mongko padha takon sira kabeh ahla dzikri ing wong kang anduweni ilmu. In kuntum lamun ana sira kabeh itulah ta'lamuna, ora padha ngerti sapa sira kabeh. Manusia yang masih dalam level awam maka wajib untuk bermadhab, untuk mengikuti satu metode atau madhab, baik itu madhab Imam Syafi'i atau Hanafi atau Hambali atau Maliki. Lalu setelah masuk ke dalam madhab orang awam yang statusnya makmum, maka Imam Ghazali mengatakan wa innamal haqqu, Imam Ghazali dalam Ihya, wa innama haqqul awam
ayyuminu wa yuslimu wa yastahilu biibadatihim wa ma'ayishihim wa yatruku al-ilma lil ulama'i. Dalam masalah agama ada istilah yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Lalu masyarakat yang masih awam yang ilmunya belum sampai seperti ilmunya mujtahid mutlak, maka masyarakat awam ini kewajibannya adalah menjadi makmum, seperti naik mobil. Ulama-ulama yang ahli masail atau ulama-ulama kiai-kiai ini adalah imam atau naqlul qaul atau wakilnya imam. Para ulama dan para kiai dan para ahli masail, dia adalah imamnya. Lalu masyarakat kecil seperti saya, sampean, atau yang masih sekolah sanawiyah, ini posisinya adalah makmum. Sehingga Imam Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin, tugas makmum adalah tidak boleh mengucapkan atau ijtihad yang tidak sama dengan imamnya atau tidak sama dengan para ulama. Tugasnya masyarakat awam yaitu ayyuminu, wajib istiqomah iman, wa yuslimu, istiqomah menjaga Islam, wa yastahilu bi ibadatihim, dan istiqomah mencari rezeki halal atau dalam bahasa makjul langit, atau usaha mencari rezeki halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini semua adalah kewajiban masyarakat awam. Lalu wayadrutu lan kodho ninggalaken sapa awam utawa masyarakat sapa wong awam al ilma ing masalah ilmu, masalah hukum fikih
lil ulama'i maring ulama atau maring wong kang ahli basu masyair. Imam Ghazali telah menata dengan baik, ada imam, ada supir, ada makmum. Masyarakat kecil adalah makmum, lalu para ulama ahli basu masyair itu adalah imam. Sehingga mengenai masalah ilmu wa yatruku al ilma lil ulama, mengenai keputusan hukum, maka tugasnya ulama yang menjadi dewan juri. Lalu Imam Ghazali mengatakan, jangan coba-coba masyarakat awam tampil menjadi dewan juri untuk menghukumi sesuatu, sebab masyarakat awam tidak memiliki persyaratan menjadi dewan juri. Lalu Imam Ghazali mengatakan, fal ami law yasli wa yasritu ana khairan lahu min ayyata'allama fil ilmi. Masyarakat kecil, manusia yang awam, yang ilmunya masih minim, tidak boleh coba-coba tampil menjadi dewan juri lalu menghukumi sesuatu yang tidak sesuai hukum yang ditetapkan oleh ulama. Ini tidak boleh. Lalu Imam Ghazali mengatakan, kelompok awam yang ilmunya masih minim, lalu coba-coba tampil menjadi dewan juri, lalu menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu, maka manusia ini lebih jelek daripada manusia awam yang lain yang melakukan zina atau mencuri. Ini adalah rumus atau tatanan Imam Ghazali supaya perjalanan kehidupan ini berjalan sesuai aturan agama. Sehingga dalam masalah ini ada status manusia itu, statusnya apa? Statusnya manusia awam atau ahli ijtihad. Lalu dalam Jamul Jawami, idza amila al-ami bi qawli mujtahidin fi hadisatin
falaisa lahu arju. Semisal ada orang awam telah bermadzhab Imam Syafi'i mengenai masalah sholat, maka ia tidak boleh untuk pindah atau intikal pada mazhab lain. Ini dalam jamul jawabat terjadi khilaf. Al-asyaf laisa lahu arju, sebagaimana pendapat yang diwakili oleh Imam Ibnu Hakim. Imam Ibnu Hakim dalam permasalahan khilaf ini, Imam Ibnu Hakim mengatakan laisa lahu arju, tidak amila al-ami. Lalu dalam syarah jamul jawabat, kelompok yang diwakili oleh Ibnu Hakim adalah kelompok yang dianggap sebagai pendapat al-asyaf. Bahasa al-asyaf ini isyaratun bahwa dalam hal ini terjadi khilaf. Lalu pendapat al-asyaf adalah laisa lahu arju, walaupun selain kelompok Ibnu Hakim ada pendapat lain. Semisal dalam Al-Bajuri Syarah Fathul Qarib yajuzu al-intiqal ba'dal amal. Jamul jawabat mengetahui dalam hal ini khilaf, cuma al-asyaf laisa lahu arju. Lalu dalam tulisan At-Tamhid, ini kitab Tamhid, fi tahrifil furu' al-usul lil Imam Jalaluddin Abi Muhammad Abdul Rahim bin Hasan al-Isnawi yang meninggal tahun 772, berarti beliau meninggal setelah meninggalnya Imam Tajuddin Asy-Syufi'i. Dalam kitab Tamhid halaman 431, Imam Isnawi mencoba tampil dengan membawa contoh atau tahrijul furu' alal usul supaya mudah dipahami. Beliau menampilkan beberapa furu'iyah. Masalah qala Ibnu Hakim, qala Ibnu Hakim idza qala mujtahidan fi hukmin falaysa lahu ta'lil
غيره فيه اتفاق ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة masalah Imam Ibnu Hajar mengatakan idza qallada mujtahidan falaysa lahu taqlid ghairihi fihi ittifaqan wa yajuzu dzalika fi hukmin akhar alal muhtari. Imam Ibnu Hajar mengatakan apabila orang awam telah mengamalkan satu mazhab dalam kasus tertentu, semisal syariat mengikuti mazhab Imam Syafi'i, lalu telah mengamalkan permasalahan sholat, maka ia tidak boleh pindah atau intikal pada mazhab lain dalam kasus yang sama. Dan andaikan kasusnya beda, semisal masalah haji, maka dalam hal ini diperbolehkan. Lalu Imam Ismawi mengatakan idza alimta, jika kalian semua telah memahami usul fikih ini, famin furu'il masalah adamu jawasi taqlis sahabah radhiyallahu anhum ajma'ina. Hadza dzakarahu Ibnu Burhana fil Awsat qala li'anna madzahibahum ghairu mutawwanatin wala madbutatin. Muncul furu'iyah boleh tidak taklid pada qaulus sahabah atau madhab sahabah. Lalu dalam masalah ini kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan la yajuzu, tidak boleh mengikuti atau bermadzhab as-sahabi, ini tidak boleh. Lalu kelompok pertama ini mengatakan sebab madzhab ghairu mutawwanatin, sebab mengenai pendapat sahabat ini ghairu mutawwanah dalam sisi pembuktian ini tidak terjamin. Lalu dalam hal ini wa dzakara Ibnu Shalah aidan mahasilu annahu yata'ayyanu al-ana taqlidal a'immati al-arba'ati duna ghairihim. Ola syoko Ibnu Shalah li'anna qad intasyarat wa ulima taqyid mutlaqiyya wa tahsyisu ammiha
wa syurutu furu'iyya bihilafi madhabi ghairihim radhiyallahu anhu. Lalu dalam hal ini Imam Ibnu Sholah tampil, beliau mengatakan sebaiknya pada zaman sekarang untuk bermadhab pada salah satu imam empat. Imam Ibnu Sholah mengatakan yang baik pada zaman sekarang adalah bermadhab, mengikuti madhab dari salah satu madhab empat, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki atau Syafi'i atau madhab Ahmad. Ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Sholah. Lalu beliau menampilkan alasan li'anna qad intasyarat wa ulima taqyidu mutlaqiyya. Beliau mengatakan sebab madhab salah satu di antara empat madhab atau madhab empat ini mengenai ilmunya, aturan ilmunya ini sudah mapan, sudah jelas, yaitu dalil am yang ditoyiti atau yang tasis ini jelas. Lalu dalam madhab ini juga jelas dalil mutlak. Lalu dalil qayyidnya mana? Mana dalil am, dalil tasisnya mana? Jelas. Lalu dalil yang mutlak mana? Dalil yang muqayyad mana? Ini semua jelas dalam madhab empat. Dalam kebutuhan jelas sekali. Masalah bab am dalam Jamul Jawab ada. Aturan am yang ditasis ada. Ini madhab Syafi'i. Lalu aturan dalam mutlak yang dikoyiti ini juga ada dalam madhab Syafi'iyah. Semuanya tertulis mudawwanah, sehingga ini adalah salah satu alasan Imam Ibnu Sholah mengatakan sebaiknya zaman sekarang mengikuti salah satu madhab empat, madhab Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Inilah salah satu contoh takhrijul furu' alal usul yang ditampilkan oleh Imam Isnawi melalui tulisannya At-Tamhid, yaitu wa min furu'iyya adamu jawasi taqlis syahabah wa na'ara Imamul Haramain fil Qur'an nahwahu faqala ajma'a
al-muhaqqiquna ala annal awal laisa lahum ayata'allaqu bimadhabi a'yadis syuhada radiyallahu anhum bal alaihim ayat ba'u mazahibal arba'ah Imam Haramain dalam tulisannya yaitu Al-Bulan beliau mengatakan faqala ajma'al al-muhaqqiquna ulama telah sepakat supaya manusia yang masih awam untuk bermadzhab pada salah satu madzhab empat, yaitu madzhabnya Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ini penjelasan yang ditulis oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid fi Tahrijul Furu' alal Usul halaman 527 mas'alatun 4, masalah yang keempat. Sebab dalam masalah ini banyak masalah. Lalu masalah yang keempat dalam bab ijtihad ini banyak masalah. Lalu masalah yang keempat yaitu qala Ibnu Hajar idza qallada mujtahidan fi hukmin falaysa lahu taqlidu ghairihi fihi ittifaqan wa yajuzu dzalika fi hukmin akhara alal muhtar. Idza alimna dzalika fa min furu'il mas'alati adamu jawazi taqlid syuhada radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi